Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buletin Himayah Sultra, edisi 77. Mewaspadai propaganda kelompok, keliru paham. Al-Quran merupakan petunjuk hudan bagi umat manusia, khususnya bagi yang beragama Islam lagi bertakwa. QS Al-Baqarah 3. Al-Quran juga merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir, bersambung, dengan perantaraan malaikat Jibril, dan berpahala bagi yang membacanya. As-Suyuti, Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, Mana Al-Katan, Mabahits fi Ulum Al-Quran. Sebagai sumber utama umat Islam, Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab. Di dalamnya terangkum segenap pengetahuan, antara lain, nahwu, saraf, balagah, mantik, arudel, ma'ani, dan bayan. Di samping ilmu-ilmu Al-Quran, ulum Al-Quran lainnya, pengetahuan bahasa ini sangat penting untuk memahami maksud atau makna ayat tertentu di dalam Al-Quran. Dengan demikian, hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki kemampuan keilmuan Al-Quran yang dapat menjelaskan tafsir dan memaknai ayat ta'wil di dalam Al-Quran. Kenyataan itu menunjukkan bahwa tidak mudah memahami ayat-ayat Al-Quran tanpa bantuan ilmu-ilmu alat yang disebutkan di atas. Ilmu-ilmu alat untuk memahami Al-Quran perlu dipelajari dan didalami melalui guru-guru yang mumpuni, maupun melalui lembaga pendidikan. Bagi yang tidak memiliki kemampuan memahami ilmu alat di dalam memahami Al-Quran, para penafsir Al-Quran mufasir telah menyediakan media yang memudahkan masyarakat awam memahami ayat-ayat Al-Quran. Sebagai umat Islam awam, kita membutuhkan para ulama tafsir yang mumpuni untuk memahami segenap ayat-ayat Al-Quran. Hal ini penting untuk menghindari slogan, kembali Al-Quran, seraya pada saat bersamaan melangkahi orang-orang berilmu yang sepanjang hidupnya mendalami Al-Quran. Di Indonesia sendiri, telah banyak ulama tafsir mumpuni, antara lain, Habib Prof. Quraisy Shihab, dengan karyanya Tafsir Al-Misbah, Buya Hamka karyanya, Tafsir Al-Azhar, serta sejumlah mufasir Indonesia lainnya. Muhkamat dan mutasyabihat. Al-Quran bagi segenap kaum muslimin dianggap sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mampu memberi jalan terang dan pedoman hidup, baik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, hablun min al-Allah, maupun dalam kaitannya dengan proses-proses sosial yang dilakukan oleh manusia sesamanya, hablun min al-nas. Al-Quran sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sejatinya berisi segenap petunjuk, berupa ibadah, akhlak dan muamalah. Singkatnya, kitab suci umat Islam ini menjadi penyempurna atas kitab-kitab yang telah ada sebelumnya, atau setidak-tidaknya telah lengkap untuk dipedomani dan dirujuk oleh kaum muslimin. Ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran secara epistemologis dapat dibagi ke dalam dua bentuk, yakni muhkamat dan mutasyabihat. Pertama, muhkamat. Para ulama, jumhur ulama, menyepakati bahwa sebagian besar ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran telah jelas maknanya dan tidak perlu dilakukan penafsiran. Ayat-ayat yang dikategorikan muhkamat ini biasanya berisi petunjuk kaitannya dengan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah. Sementara yang kedua, mutasyabihat adalah ayat-ayat yang masih memerlukan penafsiran atau penjelasan. Kategori mutasyabihat samar-samar terkait dengan persoalan teologis. Segenap pesan-pesan ilahi yang masih misterius dalam Al-Quran memerlukan kecerdasan spiritual dalam memahaminya, dan tidak banyak yang dapat melakukannya. Karena itu, Al-Quran yang secara etimologis berarti bacaan, dan membaca tidak cukup berhenti sampai di situ. Al-Quran mesti dipahami. Membaca Al-Quran berarti juga mencoba memahami segenap pesan-pesan ilahi yang masih misterius. Upaya menjelaskan makna-makna tertentu dalam Al-Quran telah dilakukan oleh para mufasir dengan kitab-kitab tafsir mereka. Berbagai corak penafsiran menyeruak sebagai upaya menyingkap segala tabir kitab suci ini. Di antara corak tafsir yang berkembang, setidaknya, hingga di era sekarang ini adalah, pertama, tafsir bi al-Masur. Model tafsir ini berupa penafsiran ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran dengan ayat lain, tafsir al-ayat bi al-ayat, atau dengan riwayat dari Rasulullah SAW, para sahabat, dan juga dari para tabi'in. Salah satu contoh kitab tafsir yang menggunakan model ini adalah Tafsir Jami al-Bayan karya At-Tabari. Kitab tafsir ini menjadi rujukan utama para ahli tafsir naqli. Keistimewaan yang dimiliki Tabari atas para ahli tafsir bi al-Masur ialah bahwa ia menyandarkan kaul para sahabat yang berangkai dan bersusun seperti mata rantai, dan kejujurannya dalam meriwayatkan apa yang berasal dari Rasul yang mulia, dari sahabat, dan dari tabi'in. Sementara model tafsir yang kedua,
adalah tafsir Bi-ar-Rai. Model penafsiran ini menggunakan ijtihad sebagai dasar penafsiran. Tafsir ini muncul sebagai sebuah metodologi tafsir Al-Quran pada periode mutakhir munculnya tafsir Bi-al-Masur. Bagi kalangan ulama model tafsir Bi-al-Rai sudah muncul pada era atau zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asumsi ini berdasar pada riwayat ketika Muaz bin Jabal dikirim ke suatu daerah untuk memutuskan masalah hukum. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang akan engkau pergunakan dalam memutuskan perkara hukum umat? Muaz menjawab, dengan Al-Quran. Jika tidak terdapat dalam Al-Quran, tanya Rasul, dengan sunnah, jawab Muaz. Jika tidak terdapat dalam sunnah, tanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muaz lalu menjawab, dengan menggunakan akal atau ijtihad. Mewaspadai propaganda, dewasa ini, sangat marak slogan, kembali kepada Al-Quran. Slogan ini di satu sisi sangat baik bahkan wajib. Ini menunjukkan, bahwa orang-orang yang meneriakkan slogan ini menghendaki umat Islam untuk kembali merujuk kepada Al-Quran ketika menghadapi kehidupan. Slogan ini juga menunjukkan, bahwa umat Islam sejatinya merujuk kepada Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama, serta kitab yang sempurna mengatur segala aspek kehidupan umat Islam. Tetapi, belakangan, banyak Muslim yang tidak memahami benar batas-batas prinsip yang indah dan ideal ini. Lebih tragisnya, sebagian kalangan justru telah menyelewengkan slogan, kembali kepada Quran, untuk mengeroposkan legitimasi umat terhadap para ulama. Menurut Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jatim, jargon atau istilah kembali kepada Al-Quran dan hadits maupun gerakan tanpa mazhab adalah tindakan ceroboh. Bagaimana kita bisa melakukannya bila tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni, serta dibimbing ulama yang memang ahli? Pernyataan kembali ke Al-Quran dan hadits kerap disampaikan kepada masyarakat awam. Mereka diberikan pilihan yang sulit, apakah percaya kepada Al-Quran serta hadits atau kepada ulama, ungkapnya. Kalimat ini terang-terangan ingin mendiskreditkan kapasitas ulama yang memang memiliki kapasitas secara keilmuan dan akhlak, lanjutnya. Celakanya, kalangan yang membawa jargon seperti itu mengaku dirinya sebagai Islam pembaharu. Seakan apa yang telah diyakini masyarakat selama ini salah dan jauh, bahkan melenceng dari sumber utama hukum Islam tersebut, sehingga harus diperbaharui, sergahnya. Padahal para imam mazhab memiliki dasar keilmuan yang memadai untuk menafsirkan dan memberikan penjelasan terhadap Al-Quran maupun hadits, sehingga bisa dilaksanakan dalam keseharian. Karena itu, slogan kembali kepada Al-Quran dan hadits tidak boleh dimakan secara mentah. Jika semangat kembali kepada Al-Quran dan hadits hanya dimaknai mengacu Al-Quran dan hadits secara tekstual begitu saja, maka akan timbul aneka macam kekacauan dalam memahami Al-Quran maupun hadits itu sendiri. Padahal kekacauan dalam kedua sumber utama ajaran Islam tersebut adalah hal yang mustahil. Kita bisa melihat bagaimana Al-Quran mengarahkan kita untuk tidak hanya berhenti pada teks Al-Quran dan hadits dengan mengesampingkan peran akal dalam arti ijtihad yang sesuai koridor disiplin keilmuan Islam. Allah berfirman, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Qs. An-Nahl, 43. Hanya para ulama yang menguasai seperangkat syarat untuk berijtihad yang boleh menggali dan menyimpulkan hukum langsung darinya. Sedangkan, kewajiban setiap orang muslim yang awam adalah bertanya kepada ahlinya. Wallahu a'lam bishawab. Jika merasa konten kami bermanfaat silahkan subscribe, follow, like, komen dan share video ini ke teman dan keluarga Anda yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.